Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum. Kelompok 3 ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama adalah Morin Fadila Putri, yang kedua Meliani Harahap, yang ketiga Anggi Yovita Maharani, yang keempat Pinkan Lutfia, yang kelima Rusma Lingga, dan yang keenam Hafiza Imam Hidayatullah, dengan Ibu Dr. Rosana MPD sebagai dosen pengampu. Video kali ini akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah prinsip kontinu, yang kedua contoh implementasi prinsip kontinu dalam pembelajaran, yang ketiga rumusan prinsip kontinu kurikulum. Topik yang pertama adalah prinsip kontinu. Topik yang kedua adalah contoh implementasi prinsip kontinu dalam pembelajaran. Dan topik yang ketiga adalah rumusan prinsip kontinu kurikulum. Prinsip kontinuitas merupakan adanya kesinambungan dalam kurikulum. Makna kontinuitas di sini ialah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang mengakibatkan jenuh atau membosankan baik guru yang mengajarkan maupun peserta didik yang belajar. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai mata pelajaran supaya antara satu pembelajaran dapat melengkapi pembelajaran lainnya. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih materi antara mata pelajaran tersebut, dapat dilakukan tindakan dengan menyusun skop atau ruang lingkup dan sekuens atau sistematika setiap mata pelajaran pada masing-masing jenis dan jenjang program pendidikan. Materi kurikulum harus memiliki hubungan hierarkis fungsional. Untuk itu, dalam pengembangan materi kurikulum harus diperhatikan minimal 2 aspek kesinambungan, yaitu aspek pertama ialah materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah atau tingkat yang ada di atasnya harus sudah diberikan pada sekolah atau tingkat yang ada di bawahnya. Dan aspek kedua, materi yang sudah diajarkan atau diberikan pada sekolah atau tingkat yang ada di bawahnya tidak perlu lagi diberikan pada sekolah atau tingkat yang ada di atasnya. Rumusan prinsip kontinu kurikulum di salah satu sekolah adalah guru menyiapkan rencana pembelajaran secara bertahap kepada peserta didik pada materi organel sel. Materi ini merupakan materi dasar agar peserta didik dapat melanjutkan materi mengenai jaringan, organ, dan sistem organ. Pada materi organel sel, guru mengajarkan peserta didik mengenai fungsi, struktur, dan mekanisme transportasi pada sel. Kemudian, pada materi jaringan penyusun tubuh tumbuhan dan hewan, guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk menjalankan suatu tugas. Begitu juga untuk materi selanjutnya. Nah, dari perumusan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini dapat dilihat bahwa guru menerapkan prinsip kontinu. Artinya, guru telah menyusun pembelajaran dengan berurutan dan saling berkesinambungan tanpa terpisah-pisah. Prinsip ini penting untuk dirumuskan dan diterapkan oleh guru agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sistematis dan pengetahuan yang tidak terbolak-balik. Implementasi prinsip kontinuitas dalam pembelajaran salah satunya adalah pada mata pelajaran biologi. Pembelajaran biologi yang terpadu ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP memuat materi tentang sistem pernapasan. Materi tersebut diajarkan kepada peserta didik kelas 8. Pada peserta didik jenjang sekolah menengah atas atau SMA kelas 11. Namun, pada jenjang ini, peserta didik tidak lagi dihadapkan kepada materi-materi dasar tentang sistem pernapasan yang telah diajarkan di jenjang SMP. Pada pembelajaran materi tersebut, peserta didik dihadapkan pada pembelajaran yang mengaitkan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada manusia dan membandingkan dengan pernapasan pada hewan, misalnya burung.
Hal ini menandakan bahwa untuk dapat mengikuti pembelajaran sistem pernapasan pada jenjang SMA, maka materi sistem pernapasan yang diperlukan pada jenjang SMA harus sudah diberikan pada jenjang SMP. Yang juga berarti bahwa materi sistem pernapasan yang sudah diajarkan atau diberikan pada jenjang SMP tidak perlu lagi diberikan pada jenjang SMA. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan yang dapat kami jelaskan dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.